Kita melanjutkan pembahasan akhir zaman. Sekarang di kitab Wahyu, kita sampai ke Wahyu pasal 8 dan 9, membahas spesifik mengenai 7 sangkakala. Pembahasan yang sangat luar biasa, ini bagian yang sangat luar biasa. Kita melihat, sekarang kita sudah sampai di bagian tengah, spesifik membahas mengenai 7 sangkakala. Kita belajar bahwa ada gulungan kitab melambangkan kepemilikan Tuhan atas segala bangsa. Dan meterai melambangkan prasyarat, proses pernyataan pengambil alihan penuh Tuhan atas semuanya. Dan setelah meterai ke-6 terbuka, kita masuk ke meterai ke-7. Alkitab menyatakan, Tuhan menyuruh malaikat meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Jadi, pada saat meterai ke-7 mau dibuka, dari meterai ke-7 keluar 7 sangkakala. Tujuannya apa sih sangkakala? Sangkakala adalah alarm, panggilan untuk mengumpulkan orang pilihan. Jadi yang mau bertobat, bertobat. Peristiwa-peristiwa yang terjadi menjadi istilahnya tanda kutip memojokkan orang. Siapa yang mau bertobat, sungguh-sungguh ikut Tuhan, mari. Ini waktunya, lebih lagi. Siapa yang tidak, ya silahkan. Itu pilihan. Tapi ini eskalasi dari apa yang terjadi pada 6 meterai sebelumnya. Itu sangkakala. Nanti mari kita lihat sekarang mulai Wahyu pasal 8. Ketika anak domba membuka meterai ke-7, sunyi senyaplah sorga setengah jam, melambangkan kegentingan waktu yang ada. Lalu aku melihat 7 malaikat di hadapan Allah, kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Ada malaikat lain, dengan pedupaan emas kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama dengan doa semua orang kudus. Dan malaikat mengambil pedupaan, mengisi dengan api dari mezbah, melemparkan ke bumi. Jadi apa sih isinya? Isinya adalah jawaban doa orang kudus dan juga penghakiman Tuhan. Apa maksudnya? Maksudnya begini, ini adalah waktu di mana Tuhan menyatakan kuasanya di bumi. Sekaligus doa orang kudus isinya apa? Doa orang kudus meminta keadilan Tuhan. Doa orang kudus juga meminta pertobatan. Kita berdoa syafaat supaya pemulihan Tuhan terjadi di bumi. Dan 7 sangkakala itu waktunya, di mana ada begitu banyak orang akan bertobat, akan mengikut Tuhan. Ini alarm, ini panggilan Tuhan untuk mengikut Tuhan. Itu yang akan terjadi. 7 malaikat memegang ke-7 sangkakala, bersiap-siap meniup sangkakala. Oke, mari kita mulai sekarang. Malaikat pertama meniup sangkakala, terjadi hujan es, api bercampur darah. Semua dilemparkan ke bumi, maka terbakar 1/3 dari bumi. 1/3 dari pohon-pohon, hangus rumput-rumputan hijau. Sangkakala pertama berbicara kerusakan pada bumi. 1/3, cara bacanya tuh begini. 4 itu angka bumi. 1/4 artinya sebagian dari bumi. 1/3 artinya sebagian besar, tapi nggak nyampe setengahnya. Kalau kata gampangnya, berdampak besar. Significant impact. Dampak yang signifikan. Itu artinya 1/3. Bukan dihitung luas bumi berapa, harus tepat 1/3, nggak begitu. Hanya ada kerusakan yang signifikan pada bumi. Malaikat kedua meniup sangkakala. Ada seperti gunung besar menyala oleh api dilemparkan ke laut. Dan poinnya itu menjadi rusak laut. 1/3 laut jadi darah. Mati 1/3 segala yang bernyawa dalam laut. Binasa 1/3 dari semua kapal. Ada kerusakan atau pencemaran laut yang signifikan. Dalam kondisi seperti ini, itu ada ajakan besar, ayo orang cari Tuhan. Ayo orang bertobat. Sangkakala ketiga. Malaikat ketiga meniup sangkakala. Jatuh dari langit bintang besar, menyala seperti obor, menimpa sungai, mata air. Jadi, yang ketiga adalah krisis atau kerusakan air bersih yang ada di bumi. Yang pertama, yang kedua berhubungan dengan makanan, yang ketiga berhubungan dengan air bersih. Nama bintang itu Absinthus.
Abstinus secara sederhana berarti pahit. Ini bukan satu-satunya ditulis di Alkitab. Ada begitu banyak ayat Alkitab lain yang menulis mengenai hal ini. Ada di Amsal, ada di Yeremia, ada di Ulangan 29 ayat 18, Yeremia 9 ayat 15. Tapi intinya pahit. Kalau mau sekedar terjemahan sederhananya ya krisis atau pencemaran air bersih. Tapi ini juga berbicara kepahitan hati di orang-orang. Ingat, pada akhir zaman kasih kebanyakan orang jadi dingin. Air itu lambang kehidupan. Jadi kalau air jadi pahit itu bicara banyak orang kepahitan. Secara rohani juga bisa berarti demikian. Bahwa ada begitu banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Sangkakala keempat adalah terpukul sepertiga matahari dan bulan dan bintang. Ingat, ini bicara perubahan alam yang besar mengakibatkan bencana yang besar. Berhubungan dengan meterai ke-6 tapi eskalasi. Ada bencana alam yang besar. Perubahan matahari dan bulan itu juga secara rohani bisa menggambarkan kebingungan orang karena matahari, bulan menandakan waktu. Memisahkan terang dari gelap. Tapi kalau ada kerusakan dari alam seperti itu secara rohani bisa melambangkan orang bingung, orang makin gak bisa membedakan benar dari salah, terang dari gelap. Tapi secara fisik, bencana alam yang besar. Ada banyak kerusakan dari 4 sangkakala, tapi itu baru permulaan. Karena setelah itu, ada seekor burung atau seekor malaikat terbang di langit dan berkata dengan suara nyaring, "Celaka, celaka, celaka," 3 kali celaka. Mereka yang diam di atas bumi karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang akan ditiup. Di sangkakala ke-5, 6, 7 itu disebut celaka, celaka, celaka. Jadi ada peningkatan atau eskalasi yang sangat tajam. Apa isinya? Kenapa sampai ada prolog sampai sebelum sangkakala ke-5 ditiup ada pernyataan seperti ini? Kita akan lihat. Inilah isi sangkakala ke-5. Malaikat ke-5 meniup sangkakala. Ada bintang jatuh. Bintang jatuh itu lambang setan. Dan kepadanya diberikan anak kunci lobang jurang maut. Jadi Tuhan yang punya kuncinya. Tuhan yang memberikan anak kunci. Kan Tuhan yang bertahta. Tuhan yang bisa bekerja sekehendak dia sebenarnya. Setan mah dibatasi kuasanya oleh Tuhan. Maka dibukalah pintu lubang jurang maut itu. Baiklah asap, seperti asap dari perapian besar, sampai matahari angkasa jadi gelap. Dan dari asap keluar belalang, itu lambang binatang perusak. Mereka merusakkan hasil tanaman. Ini roh belalang pastinya, bukan belalang secara fisik. Dan kepada mereka diberikan kuasa seperti kuasa kalajengking di bumi. Jadi apa sih sangkakala ke-5? Adalah pelepasan roh jahat. Ada roh jahat yang dilepaskan pada waktu masa sangkakala ke-5 ini. Kita lihat dulu ya. Jadi Alkitab menyatakan di 2 Petrus 2 ayat 4, Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tapi melemparkan mereka ke dalam neraka. Dengan demikian menyerahkan mereka ke dalam gua yang gelap, menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi, ada malaikat-malaikat yang sengaja Tuhan tahan, Tuhan simpan, tidak bisa bekerja sampai hari penghakiman. Tuhan membatasi pekerjaan setan sampai waktunya. Mulai dilepaskan. Sangkakala ke-5 mulai dilepaskan dari jurang maut. Jurang maut itu apa? Jurang maut itu secara sederhana penjara. Penjara kuasa kegelapan, di mana mereka dibatasi, nggak bisa keluar dari situ. Yudas juga bicara. Tuhan menahan malaikat yang tidak taat pada batas kekuasaan mereka. Tuhan bertahta. Tuhan yang membatasi malaikat-malaikat. Jadi kekuasaan setan itu hanya sekedar dalam batasan, dalam izin Tuhan. Tapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Jadi sama, ditahan.
sampai penghakiman, sampai harinya tiba. Jadi kita melihat meterai kelima kenapa disebut celaka, karena mulai ada pelepasan kuasa roh jahat. Jadi ada eskalasi yang terjadi. Ini bukan sekedar bencana biasa. Pada mereka dipesankan jangan merusak rumput, bumi, atau tumbuh-tumbuhan lagi, karena sudah dari sangkakala sebelumnya. Tugas mereka cuma satu, menyerang manusia. Manusia yang tidak memakai meterai Allah. Siapa manusia yang memakai meterai Allah? Kita tahu kepenuhan umat Tuhan. 144.000 orang. Tapi mereka tidak bisa menyerang umat Tuhan, mereka menyerang orang lainnya. Mereka diperkenankan bukan membunuh, melainkan menyiksa manusia. Jadi siksaan khusus kepada manusia yang belum mengikuti Tuhan, yang tidak mengikuti Tuhan. 5 bulan lamanya. 5 bulan adalah waktu perlambang. Lambang apa? Lambang perlindungan Tuhan. Karena Nuh dalam bahtera itu 5 bulan. Lalu Yohanes, jadi ibu Yohanes, Elizabeth, menyembunyikan diri dari lingkungan sekitar sebelum pada saat mengandung Yohanes selama 5 bulan. Waktu perlindungan Tuhan, waktu persembunyian. Jadi itu umat Tuhan dilindungi. Itu artinya. Siksaan roh ini seperti siksaan kalajengking kalau menyengat manusia. Orang mencari maut tapi tidak menemukannya. Rupa roh ini seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Bicara mengenai apa? Kesiapan buat perang. Juga bisa bicara mengenai menyebar dengan cepat, viral. Di atas kepala mereka ada seperti mahkota emas, lambang otoritas, lambang kuasa. Muka seperti muka manusia, yaitu melambangkan mereka menghasut, mereka memakai manusia. Rambut seperti rambut perempuan melambangkan kenajisan. Gigi seperti gigi singa melambangkan perusakan. Dada baju sirah melambangkan kesiapan berperang. Jadi roh penghasut ini. Bunyi sayap seperti kereta ditarik banyak kuda. Ya, kesiapan berperang. Ini roh penghasut, mempersiapkan orang buat perang. Ekor seperti kalajengking ada sengatnya melambangkan kelicikan, serangannya dari belakang. Di ekor ada kuasa menyakiti manusia, ada racunnya. Iya, kelicikan merusak manusia. Dan raja yang memerintah mereka itu malaikat jurang maut. Jadi roh jahat. Siapa? Abaddon atau Apollyon, artinya destroyer atau perusak. Memang tujuannya merusak. Merusak, bukan membunuh, katanya menyiksa orang dengan merusak. Merusak apa ya? Provokasi. Kebencian, kemarahan, kekecewaan. Orang jadi dirusak dengan begitu banyak hal-hal yang negatif. Orang dihasut dengan kelicikan, dengan kenajisan, dengan pertikaian. Tujuannya merusak manusia. Jadi kita belajar. Kenapa sangkakala kelima adalah celaka 1? Karena pelepasan roh jahat. Apa tujuannya merusak manusia? Bukan membunuh, merusak aja. Perusakan moral manusia. Sekarang manusia juga udah rusak moralnya. Banyak yang nggak benar. Tapi nanti akan lebih lagi. Karena nanti akan ada pelepasan dari roh jahat. Sangkakala ke-6. Atau celaka kedua. Malaikat yang ke-6 meniup sangkakala. Dan ada suara dari keempat tanduk mesbah di hadapan Allah berkata, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat. 4 lambang bumi ya. Ada malaikat lagi yang terikat dan dilepaskan. Jadi pelepasan roh jahat yang lain lagi. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan, perhatikan, bagi jam dan hari dan bulan dan tahun itu. Nah, kali ini beda dari sangkakala kelima karena mereka diberi kuasa membunuh manusia. Significant impact, jadi dampak besar. Banyak manusia jadi korbannya. Jumlah tentara itu 20.000 laksa. Atau lebih tepatnya 200 juta sebenarnya. 200,000 kalau bahas. Apa artinya sih? Ingat semua ayat kayak simbolik begini yang ditulis Alkitab pasti ada artinya. 200 secara sederhana di Alkitab itu bisa lambang pemberontakan.
maupun lambang kekuatan manusia. Ada 200 juta, jadi 00 di belakangnya itu melambangkan banyak banget. Itu cara baca simbolik Alkitab. Tapi ada tentara, orang-orang jadi gerombolan, perusuh, yang dilambangkan sebagai pemberontak terhadap Tuhan, kedagingan atau kekuatan manusia yang akan muncul akibat dari pelepasan roh jahat ini. Maka demikian aku melihat ada kuda dan orang yang menungganginya, kesiapan perang. Memakai baju sirah ya, kesiapan perang. Merah, api, biru, kuning, belerang melambangkan beda-beda latar belakang, beda-beda bangsa dan suku. Kepala kuda sama seperti kepala singa. Itu melambangkan kuasa perusak. Dari mulutnya keluar api, yaitu melambangkan kuasa perusak. Tapi ada orang bilang ini tafsirannya senjata api. Dari mulut keluar api, boleh aja. Boleh aja, bisa aja. Asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka itu, dibunuh sepertiga umat manusia. Jadi karena peperangan. Oleh api, asap, belerang. Itu peperangan, bom, kehancuran, kerusuhan. Karena apa? Tapi bukan sekedar karena manusianya. Karena sudah terprovokasi oleh roh jahat di sangkakala kelima. Dan mereka liar. Mereka peperangan besar di sangkakala ke-6. Sebab kuasa kuda-kuda terdapat pada mulutnya. Ngomong penghasutan, kelicikan. Juga dalam ekornya, kelicikan. Karena ekornya seperti ular. Berkepala dengan kepala itu mereka mendatangkan kerusakan. Jadi ada penghasutan, viral, orang terprovokasi, rusuh, ribut, perang. Sangkakala ke-6, celaka kedua adalah kerusuhan, peperangan. Tapi nggak biasa, karena ada roh jahat yang lebih lagi bekerja di belakangnya. Tapi manusia yang lain yang tidak mati oleh malapetaka tidak bertobat dari perbuatan tangan mereka. Jadi sebenarnya kalau orang mau bertobat bisa. Tapi tetap ada orang yang mengeraskan hati. Mereka nggak berhenti menyembah roh jahat, berhala, emas, perak, tembaga, batu kayu yang nggak bisa melihat atau mendengar atau berjalan. Mereka nggak bertobat. Dari pembunuhan, sihir, percabulan, pencurian. Jadi ada banyak manusia yang mengeraskan hati. Tapi secara nggak langsung ini juga menyatakan orang tuh bisa bertobat pada masa ini. Tuhan pengennya sih mereka bertobat. Tapi ada aja orang yang keras hati. Tapi tujuan sangkakala memanggil orang pilihan. Supaya orang-orang yang memang mau bertobat bisa bertobat. Melihat keadaan yang ada, sadar butuh Tuhan. Butuh Tuhan. Jadi ini secara sederhana isi sangkakala. 1-4 lebih bicara bencana, kerusakan di bumi. Sangkakala 5, 6, 7 menjadi celaka. Kenapa? Karena ada pelepasan. Tuhan mengizinkan kuasa gelap terlepas lebih lagi. Jadi ada eskalasi peningkatan. Dan kita akan lanjutkan lagi. Kita akan melihat lagi bagaimana keadaan yang ada pada saat sangkakala ini terjadi. Tapi sekali lagi, kita mau melihat peta kitab Wahyu, kita tambah sekarang bahwa ingat, artinya pelepasan sangkakala, meterai ke-7, itu sudah sampai ke 1 kali 7 masa terakhir. Kitab Daniel. Nanti kita akan lanjutkan dan terus mengisi peta kitab Wahyu ini dengan tambahan-tambahan penjelasan. Tapi jangan khawatir, karena dalam segala keadaan, Tuhan bertahta.